sudah ada 2.400 startup. Oh, cukup besar jumlah Cukup besar dan menduduki ranking 6 dunia. Kita wajibkan karena saya wali kota, semua harus non-tunai. Kalau kita bicara non-tunai, berarti kita akan bicara kepada sistem peredaran ekonomi ini sendiri. Kalau semua sudah belajar, Singapura saja sudah hampir semua Pak ya. Hanya tinggal berapa persen lagi. Kita mengharapkan Nomsa Digital Park ini bisa membantu untuk pembangunan digitalnya Indonesia. Jadi memang kita itu awalnya dari small aja kan Mbak, sekarang udah banyak. Kalau ditanya title-nya ada berapa banyak yang udah dikerjakan dari animasi, ada lebih dari 100 title yang udah kita kerjakan untuk produksi animasi. Oke, masih bersama kita di Teh Tarik Kepri, podcastnya Bank Indonesia Perwakilan Kepri. Jangan lupa minum teh tarik biar kita makin menarik juga. Dan kita masih dalam tema yang luar biasa, yaitu tentang bagaimana potensi industri digital untuk mendorong perekonomian khususnya di Batam dan Kepulauan Riau. Masih bareng-bareng dengan narasumber yang luar biasa, termasuk tuan rumah tambah satu ya. Jadi tuan rumahnya berdua ini ceritanya. Masih bersama Mbak Bella, Pak Peter, Pak Wali dan juga Cak Sur. Kita lanjut saja, saya pengen balik nanya lagi ke Cak Sur nih ya. Oh tadi pandangan secara umum bagaimana potensi digital ekonomi ini sangat luar biasa ya. Transaksinya juga begitu besar. Sebenarnya hubungannya dengan digital ini, wewenang BI sebagai otoritas moneter, kemudian juga menjaga stabilitas keuangan, sistem pembayaran juga. Nah ini seperti apa untuk relate-nya dengan digital industry ini? Terima kasih Bos, tapi sebelum saya menjawab, boleh saya berpantun ya? Boleh, silakan. Kalau ke Tanjung Pinang, jangan lupa berdoa. Siapa? Agar selamat sampai tujuan dan dalam keadaan baik. Amin. Sungguh senang bisa hadir di podcast Teh Tarik bersama NDP, bersama Kinema dan Pak Wali Kota. Topiknya hangat dan makin menarik. Wow, luar biasa. Kita akan tepuk tangan dulu nih ya. Aduh, luar biasa. Ya, baik Bos, saya mungkin sedikit cerita bahwa era digital ini telah mendorong Bank Indonesia untuk menyempurnakan visinya. Jadi visi Bank Indonesia itu adalah menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola yang kuat, kontributif terhadap perekonomian nasional, terbaik di antara negara emerging market dan untuk Indonesia maju. Mungkin tidak banyak yang bank sentral yang visinya itu ada digitalnya. Nah, menjawab hubungan kewenangan BI dengan era digital ini, Bank Indonesia paling tidak ini beberapa contoh saja, sebenarnya banyak nih. Yang pertama, Bank Indonesia punya yang namanya blueprint pengembangan pasar uang. Nah ini tujuan dari blueprint ini adalah bagaimana menciptakan ekosistem pasar uang yang bernuansa digital. Paling tidak ada 3 I yang didorong. Yang pertama adalah integrated, kemudian interconnection, dan ketiganya adalah interoperability. Jadi 3 hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian contoh yang kedua adalah Bank Indonesia juga membuat blueprint sistem pembayaran Indonesia. Oke. Jadi ini memang kita betul-betul mendorong bagaimana sistem pembayaran ini mengakomodir bernuansa digital banget gitu ya. Jadi nambahin akses ya, peningkatan akses ini lebih diperbarui dan mudah gitu. Ya, ini ada 3 hal yang dibangun untuk SPI ini atau blueprint sistem pembayaran Indonesia ini. Yang pertama adalah bagaimana meningkatkan ekonomi digital ini secara lebih inklusif. Artinya masyarakat yang bisa menikmati sistem pembayaran yang cepat ini, bukan cepat saja ya, cemuah itu saya harus catat. cemuah itu cepat,
mudah, mudah, murah, murah, aman dan handal. waduh, Itu. Itu masyarakat luas harus bisa menikmati. cepat, murah, mudah, Aman, aman, dan handal. handal. Casur memang luar biasa kali. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing perbankan. Jadi perbankan Indonesia bukan hanya yang jago kandang, tetapi dengan digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berkompetisi dengan bank-bank asing, global market. Kemudian yang ketiga kita juga mendorong bagaimana di lapangan itu sistem pembayaran benar-benar memanfaatkan teknologi digital. Contoh, Bu Hos kenal, ya mungkin sudah menggunakan KRIS ya? Ya sudah dong. Kalau nggak pakai terus agak keren. Nggak keren ya? Nggak keren. KRIS-nya BI Kepri ini juara 1 se-Sumatera. Kersnya di sini Pak. Sini ya. Oke ya. Kita lagi di KRIS, jadi kalau belanja ya tinggal nge-KRIS gitu aja Pak ya. Kemudian ada juga BI Fast Pak. Kalau BI Fast itu tarifnya hanya 2.500. Nah itu saya suka Pak. Suka ya? Lebih hemat karena sering transaksi Pak. Iya. Honor masuk keluar lagi, honor masuk keluar lagi. Itu masuk yang murah. Oh gitu ya. Yang murah. 2.500. Memang awalnya dipaksa-paksa. Tapi yang dipaksa itu enak loh biasanya. Dan mau jadi Dimensinya baru gitu kan ya. Casur ya. Udah 24 jam. Wes pokoknya Hari dalam 7 hari, 30 hari dalam sebulan. Jadi tidak pernah berhenti. Jadi itu yang kita kedepankan. Kemudian kalau dikaitkan dengan bagaimana tadi yang membangun NDP, kemudian Kinema, kita memang ada beberapa ini Pak, beberapa harapan yang perlu saya kira Pak Wali sudah melakukan itu. Sudah. Yang pertama adalah bagaimana membangun infrastruktur yang mendukung supaya KEK ya, NDP itu kan termasuk kawasan ekonomi khusus ya. Iya betul. Kalau nggak salah itu target investasinya itu 39,9 triliun. Waduh, ini semua itu. Iya. Termasuk dalam bentuk yen gitu ya. Iya, jadi in honor to it. Kemudian target SDM-nya itu sampai dengan 2040 itu sekitar di atas 15.000 atau 16.500-an lah. Coba dibayangkan tadi sudah mencapai berapa Bu? Bisa terlewatkan nanti ya kan? Kalau dari pendidikannya ini untuk sampai akhir tahun ini kita akan sudah mencapai 10.000 orang. Wah, berarti nggak sampai panjang-panjang gitu Bu. Saya kira cuma yang menjadi penting adalah bagaimana seperti yang tadi dikatakan Pak Wali, semuanya itu dari Batam atau dari luar Batam. Luar Batam. Nah, oleh karena itu Bu, salah satu solusinya mungkin kelihatan kecil gitu ya, dari PI gitu. Tapi kalau kecil jangan diremehkan. Saya sering menyampaikan kepada teman-teman, teruslah berbuat baik, walau kelihatan kecil dan nggak berarti. Tadi kan Pak ini bilang, yang terbaik banyak memberikan manfaat. Nah, Bank Indonesia itu memberikan beasiswa kepada para mahasiswa. Kalau di seluruh Indonesia itu mungkin di kisaran 100.000 orang ya. Tapi mungkin di Batam mungkin 3 atau 2 perguruan tinggi yang sudah kita sentuh. Nah, harapannya bukan hanya fakultas ekonomi saja, tetapi juga fakultas yang bernuansa digital. Saya kira banyak ya, ini ada Poli Batam dan mungkin dari bapak-bapak ini pimpinan perguruan tinggi, terima kasih atas supportnya. Nah, seperti itu Pak Wali, jadi kita berupaya sesuai dengan kemampuan Bank Indonesia, termasuk di dalamnya adalah mendorong ETPD. Tadi Pak Wali bilang, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Dari 7 kabupaten kota plus 1 provinsi, saat ini baru 6 yang sudah ETPD. ETPD itu contohnya apa? Bayar pajak lewat digital. Nggak pakai ini meja-meja berapa meja. Nggak ada meja, nggak perlu. Lebih cepat Bapak ya. Nah, penerimaan retribusi nggak perlu pakai karcis, nggak usah pakai ceklik gitu aja. Jadi itu yang kita dorong di Pak Wali Kota. Mudah-mudahan tahun ini di Kepri, kalau Batam sudah kan siapa dulu wali kotanya kan? Siapa dulu kepala BI-nya? Gitu ya Siapa dulu yang membagi jalan 10 jalur. jalur kanan 5 kiri 3 gitu 10 jalur ya. Jadi program jadi Casur promosi keluar Batam, bahwa Batam jalannya 10 jalur. Iya. Luar biasa. Dan
Krisnya nomor 1 se-Sumatera. Waduh, Siapa lagi? dulu? Siapa dulu? Artinya. Dan free ya Pak, nggak pakai bayar ya. Tapi kan jual. Jauh gitu ya. Oke, jadi itu cukup banyak ya yang dilakukan, diberikan insentif dan juga Kita hands out, kita out ya. Jadi segala ini main semuanya ya, Main tetap semua. gitu. Dari segala sisi gitu. Oke. Iya. Awalnya nih Pak, tadi kan sudah terkait dengan SDM juga dibangun. Nah, kaitannya dengan infrastruktur ya Pak, ya kan? Sejauh ini persiapannya masih di mana Pak? Apakah sudah cukup selesai atau masih akan dilanjutkan? Atau seperti apa untuk kesiapan menyambut investasi di industri digital dan teknologi ini Pak, yang nggak bisa kita pungkiri harus wajib main gitu Pak? Gimana tuh Pak Walid? Baik, makasih tadi Pak Sur, Pak Vincent, Ibu Bella. Semua ini bisa bekerja untuk mengejar kesempurnaan karena pemerintah daerahnya menyiapkan infrastruktur. Infrastruktur tidak hanya jalan. Nongsa di Jodapak bisa membuat film animasi, apalagi Mbak? Bisa bikin semua karena kita menyelesaikan infrastruktur menuju ke Nongsa Digital Park. Coba kalau kita tak bantu, tak selesai ini. Ya. 32% anak Batam pun tak bisa di situ. Ya. Tapi 32 sangat kecil ini. Berarti harusnya Makasih. balik dua Pak ya? Harus ya. Presentasinya Pak ya? Ya. Coba boleh tolong segera dibalik Pak. Coba karena wewenang bukan di saya sebagai kepala daerah tingkat 2 itu ada di provinsi. Tentu kita berharap ada pendidikan yang vokasi bisa langsung diterima mereka. Bukan hanya di sini. Nanti di MRO, mudah-mudahan COVID sudah mulai hilang, sudah mulai banyak kembang gali. Nanti kita kepingin refill pesawat juga akan penuh full di sini. Yang ketiga ada lagi nanti, lagi di 2 bulan terakhir ini, ribut tentang PT MEC ini sendiri akan membangun solar kaca yang terbesar di Asia. Kalau tadi kata beliau, data center akan dibangun 3+7, jadi 10 Pak. Ya 9 Pak, 9. 3+5 berarti ya, 6 ya. Iqbal senang. 39 triliun. Kalau solar kaca ini sampai 381 triliun. Investasi awalnya akan lebih kurang 9 miliar dolar US. Jadi sekitar 130 sekian triliun. Ini semua butuh infrastruktur, baik jalan ataupun lain-lainnya. Contoh, sekarang kabel optik punya siapa saja di Kota Batam. Sekarang pasangnya di mana? Ada di jalan. Kemarin kita buka, ada yang putus, ribut. Kenapa harus ribut? Karena dulu pasangnya, maaf ya, tidak sesuai dengan standar yang kita mau. Misal kedalaman sekian meter. Hari ini, waktu kita mau lebarkan jalan, ribut semua. Bukan hanya itu saya, termasuk air, ribut semua itu. Ya, ayo. Maka ke depan, ini harus kerjasama. Kalau harap pemerintah semua tidak selesai, saya kepingin membangun infrastruktur di Kota Batam berstandar internasional. Contoh, di Indonesia belum ada, tapi di Singapura banyak itu. Malaysia juga belum. Utility box kita bangun, supaya semua jaringan infrastruktur yang mereka mau kan, bisa simpan di situ. Sehingga nanti ke Nongsa Digital Park, wire-nya, airnya, kabelnya, bisa lewat jalur itu. Kemarin saya tawarin ke PLN, punya investor tak? Saya berikan lahan ini, Anda boleh tanam ini. Karena kalau ini bisa dilakukan, ini bisa tahan ratusan tahun. Kenapa? Karena tinggal dipasang saja dalam itu. Jadi apa saja ada masalah tinggal masuk ke bawah. Supaya yang dibangun orang ini, di Nongsa ini tidak ada masalah. Baik. Tapi kalau masih ditanam juga, tapi kalau di Indonesia tanam sudah paling hebat sekarang. Daripada di atas Pak ya. Di atas sekarang ribut, masih kuno tanam di atas. Di atas, sekarang tanam ke bawah, rupanya masalah. Besok pelebaran jalan digali putus ribut dia. Oke. Maka selamatkan bagaimana utility box harus kita bangun. Baik. Kota Batam RW-nya sudah bisa kita siapkan. Dan ke depan tentu sumber daya manusia yang kita mau, kita butuhlah perguruan tinggi Kota Batam, ada Undika, ada Ibu Profesor Silas itu, ada Poltek, makan lainnya. Ayo mari sama-sama kita. Baik. Yang paling tepat, apa yang dibutuhkan perusahaan di Kota Batam itu yang kita ciptakan. Jadi arah pembangunan Kota Batam jelas bahwa berdaya saing global dan standar internasional. Kemudian sumber daya manusianya juga akan berkesan terus untuk dibangun menjadi yang berkompeten untuk bersaing secara global juga oleh Pak Wali ya. Sehingga kerjasama termasuk dari kaum akademisi, dari dunia pendidikan dan bisnis
Investasi juga begitu Pak Peter ya. Jadi siap pakai. Siap pakai tenaga kerjanya. Siap pakai itu. Jadi kalau kita butuh telur, mau makan telur, siapkan telur. Kalau ayam apa Pak? Mereka butuh siapkan telur, siapkan pula ikan asin di sini. Kita mau telur ya, siapkan ikan asin, maka nganggur semua ini. Ke depan harus mengarah ke sana. Tadi perusahaan besar saya sampaikan tadi, ini kita sudah ada koordinasi. Saya sampaikan kalau boleh, apa yang Bapak butuh tenaga, kita bangun di sini. Supaya yang di sini nanti sudah tamat, tidak mencari wali kota. Pak, kami udah tamat, mau kerja. Ya kerja sama saya, tidak ada di belakang saya sebenarnya. Artinya kita belum siap untuk itu. Oke, kalau bicara investasi Pak, apa sih kemudahan yang disiapkan Pak untuk para investor dari Kota Batam nih Pak? Saya pun tidak tahu ya, 2 tahun terakhir ini banyak sekali orang nanya mau investasi ke sini. Nah, Saya tanya kenapa kalian kok akhir-akhir ini datang ke sini semua? Karena mereka mungkin yakin bahwa pemerintah, baik Pemko ataupun BB Batam serius untuk menyambut kedatangan investasi salah satunya. Semua yang menjadi kebutuhan orang investasi mulai kita selesaikan. Sekarang kita lihat kawasan industri yang ada, semua akses jalannya kita buka. Yang kendala ada satu ya, belum selesai masalah air. Air juga harus kita siapkan supaya nanti mereka ada keyakinan. Tapi kita akan kasih garansi, air di Batam masih cukup. Masih cukup untuk kehidupan kita sini. Karena nanti ada 2 dam yang daerah Rempang Galang, satu Sungai Gong, satu lagi danau yang cukup lama nggak difungsikan. Nanti PT MEK akan kita gunakan air dam itu untuk ke sana. Sungai Gong akan kita tarik Kota Batam supaya jaringan selesai. Kita lihat hari ini pipa semua kita bangun tidak lain karena agar memberi kemudahan orang dan keyakinan bahwa kami kalau mau investasi Kota Batam ada berapa hal harus dipenuhi. Satu, pasti akses jalan diminta. Kedua, pasti listrik ditanya, siapa tidak. Ketiga, pasti air ditanya. Ini harus kita siapkan sebagai kepala daerah. Dan ini kita siapkan. baik. Mungkin karena itu orang yakin bahwa kita menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Sungguh-sungguh gitu ya, yang menyambut bertanya investor ya. Terakhir baru urusannya birokrasi tadi. Kan sudah ada sistem pelayanan OSS. Kita di daerah sekarang nggak ada apa-apa lagi. Semua sudah dikontrol pusat. Masukkan ke sistem, nanti jawab dari pusat. Kita hanya bantu masukkan saja. Kalau sudah masuk, sekian hari tidak diselesaikan oleh daerah, pusat ambil alih. Maka mereka yakin bahwa ini proses akan lebih mudah. Dan sebagai seorang wali kota ataupun kepala BB Batam, saya juga tidak perlu lagi mendesain dokumen apapun. Karena semua wewenang saya sebagai wali kota dan kepala BB Batam saya limpahkan kepada Direktur PTSP dan Kepala PTSP, Pemko ataupun BB Batam. Ya. Jadi enak jadi wali kota hari ini. Oke, kalau biar Dan bisa dokumen lagi. biar enak lagi Bapak boleh pilih, saya tarik lagi, saya bergeser ke Pak Peter. Biar Pak Peter juga, waduh, saya juga harus jawab nih. Kalau tadi Pak Rudi sudah bicara soal bagaimana arah pembangunan, strategi, bahkan juga insentif kemudahan yang disiapkan. Kalau dari Nongsan Digital Park nih Pak Peter, apa sih yang disiapkan juga untuk menuju ke industri yang sangat kompetitif ini di NDP begitu ya. Jadi strength-nya apa, titik kuatnya dari seorang NDP itu apa yang akan menjadi bahan jual daya tarik untuk para peminat bisnis tersebut. Silakan. Oke, kalau kita bicara di NDP itu kan kita bicara digital, terutama kita sekarang lebih fokus ke data center hub-nya, Data center hub, ya. selain teknologi terapan lainnya. Kalau di data center itu dibutuhkan suatu lokasi yang pertama itu harus sangat aman. Ya kan, kita sangat beruntung karena Batam itu berada di luar Ring of Fire of Indonesia. Itu, ya kan, itu merupakan salah satu keuntungan besar buat kita. Ya kan. Terus yang kedua yang tadi saya sebutkan bahwa kita kedekatannya kita dengan Singapura sehingga memudahkan semua proses bisnis, tamu-tamu, investor yang datang segala macam. Terus yang ketiga itu adalah infrastruktur yang harus kita bangun itu. Infrastrukturnya sudah tersedia. Katakanlah di Batam, di hanya jarak 2-3 km dari Nongsa itu ada Tanjung Bemban yang merupakan semua subsea kabelnya ada di situ gitu. Okay. Ya kan, ada sekitar 13 kabel gitu di situ, ya kan. Dan kita juga lagi rencana mau bangun lagi kabel juga yang baru yang kalau bisa mendarat langsung di Nongsa, ya kan. Jadi supaya itu yang seperti kata Pak Rudi tadi, jangan lagi bangun jalan ada yang kepotong segala macam gitu. Jadi dengan kekuatan infrastruktur, ya kan, air, listrik, ya kan,
Nah, itu sangat memungkinkan terciptanya suatu kawasan digital yang dengan redundancy yang tinggi gitu. Ya kan? Karena kalau kita bicara data center, semua kembali lagi soal ke redundancy gitu. Jadi tidak bisa berhenti, ya kan, basicnya tidak bisa mati gitu. Gitu. Jadi semuanya harus dijamin dengan sangat baik ya Pak ya? Ya, jadi kita harus membangun infrastruktur yang seperti yang kata Pak Rudi tadi, ya kan, bahwa itu kayak seperti misalnya dia punya transport gitu, di dalam kawasannya kita itu satu transport itu aja 2 meter kali 2 meter. Jadi kita di dalam sudah segala macam kabel itu kita bisa susun dengan rapi segala macam gitu, ya kan gitu. Nah, itulah yang kalau kita mau narik investor yang kelas dunia, berarti kita harus menyiapkan infrastruktur yang kelas dunia, ya kan, yang seperti Pak Rudi sekarang itu yang mempersiapkan yang seperti infrastruktur itulah yang membuat ya, kalau ditanya sama tadi Mbak Dia tanya kenapa itu investor memilih Batam, ya karena keseriusan pemerintahnya itu membangun infrastruktur, ya kan, kita punya pemerintah yang kondusif dan sangat mendukung terhadap dunia bisnis, ya kan. Nah, yang terpenting yaitu kesiapannya tenaga siap pakainya itu. Jadi bukan cuma di Nah, yang seperti sekarang itu, nah, kita banyak kerjasama dengan Politeknik, dengan SMK gitu, ya kan. Nah, seperti sekarang dengan Kampus Merdeka itu kan pendidikan yang gratis gitu, yang disediakan oleh Kemendikbud, ya kan, kayak seperti Apple Academy, walaupun mungkin seatnya terbatas, setiap tahunnya hanya 100, tapi itu semua gratis dan itu pendidikannya 10 tahun. Dan tidak ada ikatan dinas apapun itu setelah lulus gitu, ya kan, malah masih mendapatkan uang saku segala macam gitu ya. Nah, ini yang kita sekarang tingkatkan. Kita juga bekerja sama dengan RMIT, Royal Melbourne, ya kan. Kita juga mengadakan pendidikan yang untuk khusus yang cyber security. Nah, ini yang kita sekarang ini lagi banyak kerja dengan pemerintah, ya kan, untuk pendidikan cyber security. Yang tahun ini nanti kita akan tambahkan dengan game developer, ya kan. Nah, kita juga ada di Nongsa Digital Park itu kita sekarang juga udah punya Purwadika IT School gitu, ya kan. Nah, nanti mungkin menyusul nanti ada Epic, kita kerjasama dengan Epic Games segala macam, ya kan, mungkin dengan AWS gitu. Nah, ini yang kita harapkan itu adalah bahwa kalau mengembangkan suatu kawasan digital, kita nggak bisa tinggalkan pendidikan vokasi, ya kan. Jadi sekarang yang kita pentingkan adalah pendidikan vokasi, yang mungkin satu hari kita harapkan bisa kita tingkatkan menjadi pendidikan internasional gitu loh, ya kan. Bahwa saat ini sekolah di luar negeri itu sebenarnya hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang tertentu, ya kan. Nah, yang kita harapkan adalah kita bisa membawa misalnya pendidikan internasional di KEK Nongsa, karena di KEK itu harusnya kemudahan untuk pendidikan akan lebih. Jadi kita bisa membawa universitasnya misalnya gitu, yang internasional di KEK Nongsa, sehingga bisa memungkinkan lebih banyak anak-anak kita, ya kan, yang dengan keterbatasan ekonomi juga bisa menikmati pendidikan internasional gitu loh. Ya, jadi itu yang kita harapkan itu in future-nya itu bisa terjadi di Nongsa Digital Pak. Oke, jadi di Nongsa Digital Park ini tidak harus lulusan sarjana baru bisa bergabung, tidak ya Pak ya? Ya. Siapapun yang punya talenta digital cukup baik dan memenuhi kualifikasi, maka bisa bergabung menjadi bagian dari Nongsa Digital Park Team, begitu ya Pak ya? Betul. Tadi juga menarik bahwa sudah sampaikan untuk bisa meningkatkan daya tarik investor, begitu ya tadi, melengkapi semua kebutuhan investor. Infrastrukturnya juga dipenuhi semuanya, minta telur dikasih telur, minta ayam dikasih ayam gitu ya Pak ya. Kemudian juga tadi untuk mendorong SDN-nya juga dengan banyak cara, dengan membuka beberapa akademi, kemudian membuka batch-batch yang sudah menuju ke batch kelima gitu ya Pak Peter ya. Oke, nah kalau kita sudah tahu bagaimana track record dan stakeholder kerjanya NDP, tetangga sebelah kita juga pengen tahu Pak, yang cantik ini Mbak Bella. Kalau kolaborasi Infinity Studio ini atau Infinity Kinema, Studio. ya itu apa Mbak Bella hal industri digital ini? Bentuknya seperti apa? Oke, kalau kita pastinya terus berusaha meng-create produk-produk dengan kualitas internasional dari semua orang lokal, which is dari semua orang Indonesia yang bikinnya untuk disaksikan di seluruh dunia. Karena beberapa produk-produk yang dibikin di Batam sini di Kinema itu sudah tayang di seperti Disney Junior gitu, terus Nick Junior gitu.
jadi Netflix dan sebagainya gitu. Jadi kita berusaha terus menjaga kualitas produk yang bisa kita berikan untuk nantinya bisa ditonton di segala platform digital pastinya kayak gitu. Zaman sekarang zamannya kolaborasi. Betul. Sinergi. Nah, dengan siapa saja selama ini teman-teman dari Kinema ini berkolaborasi gitu? Iya, kalau kolaborasi macam-macam ya. Kalau dari sekolah aja contohnya kita ada SMK Maitreya Wira, terus kita juga berhubungan baik sama Politeknik Negeri Batam gitu ya. Jadi kita di situ berkolaborasi untuk gimana caranya nih bisa meningkatkan jumlah kinerja kerja dari lokal Kepri atau lokal data. Seperti harapan Pak Wali tadi ya, bisa konsultasinya dibanyakin dong, jangan dari luar. Betul, tenang Pak, nanti akan kita tambahkan ya Pak ya. 1-2 tahun ini targetnya ada di 50% Amin. lokal gitu. Mumpung ada Pak Wali, Betul. apa yang masih dirasa kurang nih untuk diperbaiki nih? Nah, untuk mendukung industri digital nih, Iya. mumpung beliau ada di sini, langsung bisa disampaikan, silakan. Kalau misalnya dari Kinema sendiri, sebenarnya kan kita industri kreatif ya Pak ya. Memang segala sesuatu yang dikerjakan di sana pakainya digital, memang iya gitu. Kita sekarang berusaha, yang masih menjadi kendala sebenarnya yang tadi disebutkan oleh Pak Pivi, yaitu adalah gap antara sumber daya manusianya yang disiapkan oleh kampus atau sekolah kayak gitu. Jauh dari yang dibutuhkan. Jauh dari yang dibutuhkan, betul sekali Mbak. Karena kalau di Kinema itu untuk jadi karyawan Kinema mereka harus pass the test dulu. Jadi kita nggak ngelihat dari background pendidikan mereka, kita lihat dari mereka skillnya seperti apa untuk bisa mengerjakan si produk-produk yang berskala internasional ini gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang masih menjadi gap mungkin kita harapkan sebenarnya untuk bisa disetarakan keilmuannya itu di beberapa sekolah atau universitas. Tapi kita juga tahu Mbak bahwa hal itu nggak akan bisa terjadi sekelip mata gitu. Jadi kita juga merasa bahwa kalau misalnya industri juga harus terjun langsung. Gimana caranya untuk narik nih si gap tadi yang mungkin jaraknya segini ya at least bisa berkurang lah sedikit gitu ya. So kita juga punya yang namanya belajar animasi, itu program belajar gratis. Sekarang udah jalan batch ke-14 Mbak. Oh, betul. Jadi 14. iya, jadi biasanya kita open 30 seat untuk satu batch gitu. Berapa berbeda batch-nya per day? Setahun 4 kali. Oh, setahun 4 kali. Setahun 4 kali. Sudah 14 batch. Sudah 14. Berarti udah mau, oh ya hampir 4 tahun ya? Betul, kita pertama mulai di 2016, tapi memang sempat kosong pada saat pandemi. Oke. Betul. Jadi dari situ aja Mbak, kita tuh bisa langsung nge-hire. Jadi lulusan dari training belajar animasi ini langsung kita hire 50%. Oke. Gitu. Baik, jadi sebenarnya ini senada dan seiran ya antara Infinity atau Kinema adanya belajar animasi Iya. di NPB, ada Apple Academy, ada Purwadika. Berarti ini sudah sangat membantu Pak Wali untuk menciptakan SDM yang luar biasa. Berarti Pak Wali PR tambahnya adalah peningkatan capacity building sumber daya manusianya sehingga infrastruktur yang sudah digital, manusia juga harus go digital gitu ya. Sebagai pemegang otoritas keuangan juga di negara kita, kemudian juga menjaga stabilitas keuangan yang beredar dan seterusnya. Ini dalam waktu dekat ini terkait dengan industri digital Pak. Program apa yang sedang betul-betul dikesar, dikebut gitu Pak supaya menjadi penetrasi yang baik bagi masyarakat kita sehingga literasi digital masyarakat itu cukup baik dan diharapkan pemanfaatan tentang industri digital juga semakin baik begitu Pak. Baik, terima kasih Bu Ros yang baik hati. Pak izin, nama saya Dia Pramesti Pak, bukan Bung Osman. Oh ya, Iya. mohon izin Pak Wali. Jadi sebenarnya banyak sekali ya concern Bank Indonesia untuk digitalisasi ini. Bahkan di dalam polisinya, kebijakan Bank Indonesia selain tadi ya, ada blueprint pengembangan pasar keuangan, ada blueprint sistem pembayaran Indonesia, kita juga memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas. Nah, apakah sektor prioritas itu? Banyak. Di antaranya ada industri rekaman, film, video, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sedang dan akan terus mendorong bahwa kris ini semakin meluas, semakin masif. Kalau selama ini krisnya sifatnya nasional, Luar negeri, nah, ini kita tentunya dengan berkoordinasi dengan kantor pusat sedang menjajaki kris cross border dengan Singapura. Karena ini posisinya strategis. Jadi kalau data
yang kami dapatkan 75% wisman yang masuk ke Batam atau Kepri itu berasal dari Singapura dan Malaysia, Mayoritas. mayoritas. Lalu. Nah itu jadi itu tentunya kita akan berupaya bagaimana masyarakat itu semakin mudah gitu, aman, yang cepat, murah tadi, mudah, aman dan andal gitu kan. Kemudian yang ketiga dari Bank Indonesia adalah saya sepakat dengan Pak Wali dan Pak Peter, Bu Kinema, Belum. Sabar ya, Bella ya. Jadi kita sepakat bahwa memang ada beberapa yang perlu disempurnakan. Prestasinya Pak Wali sekarang ini sudah luar biasa. Kalau ditambahin sedikit lagi sempurna. Makin sempurna. Nah, makin sempurna. Jadi misalnya mengenai tadi sarana prasarana listrik, air, karena industri ini perlu Pak, perlu power besar itu ya untuk menggerakkan gitu. Tidak bisa dielakkan ya Pak ya. Iya. Yang kedua, membuka seluas-luasnya investasi yang akan masuk. Ini menjadi penting Bu. Termasuk yang nggak kalah pentingnya bagaimana membangun SDM yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin bisa dari jalur vokasi atau mungkin membuka fakultas-fakultas seperti di ITS itu ya, atau ITB. Jadi memang harus kolaborasinya, sinerginya harus kuat dan variasinya harus banyak. Ya, mungkin itu. Ya. Dan yang terakhir, penutup nih Bu ya. Iya. Saya buka pantun ya. Oh boleh. Boleh ya. Tapi ada tantangan nggak Pak selama ini? Ya tadi perlu adanya sarana infrastruktur yang besar itu ya, yang ini membuka ruang investasi seluas-luasnya, menyelaraskan skill, kompetensi dari SDM itu kepada kebutuhan industrinya. Nah, itu Itu seperti masih jadi PR bersama. PR bersama kita ini loh, Indonesia ini sekarang ada di middle income trap. Jadi negara berpenghasilan menengah yang agak susah kalau mau pindah ke negara maju. Penghasilan kita sekitar 4.580, itu sedikit di atas batas bawah. Yang Sedikit aja, Pak? Sedikit. Sehingga harus didorong oleh pertumbuhan yang tinggi. Kalau enggak, kita akan terus-menerus terjebak. Termasuk di Kepri dan Batam luar biasa. Akhir tahun kemarin 6,8. Pertumbuhannya lebih tinggi dari nasional Pak. Oh iya, Kepri 84 ya. juga di bawah Kepri 651. Nah ini penting ini, middle income trap ini didorong dari apa? Kalau kita bedah lagi, pertumbuhan ekonomi Batam atau Kepri itu ada di dalamnya industri pengolahan Betul. yang punya share besar. Salah satu salah satu isinya itu. Termasuk ya. industri elektronik ya, industri pengolahan. Nah aku sudah dibatasin waktu, aku baca pantun dulu ya. Baik. Nah, oke. Oke. Pantunnya boleh. Boleh lah. Biasa kita dulu katanya. Nah, saya didului banyak pantun oleh anak buah. Bisa tulis dulu ya, Pak MC, Mas Ega dan Mbak Kris. Oke, silahkan. Ini pantunnya nih, pantun. Kalau Melayu ini bisa ewa punya. Iya. Cakep kan? Jadi pantunnya, Oh, cakap Betawi. kalau bikin sambal, enaknya pakai terasi. Ewa. Jangan lupa tambahin sedikit vitsin. Ewa. Kalaulah podcast Teh Tani sore ini menginspirasi, Ewa. jangan lupa share, subscribe, dan dijempolin. Waten nun, Terus luar biasa loh pantunnya ya. dibikinin anak buah. Beliau Nayati Bunda Hasil Cakep, dipetik dari Tanjung Uban. cakep. Kami ucapkan terima kasih atas pantun yang diberikan. Oke. Sekarang kita juga kembali di sesi yang terakhir ini bertanya kembali ke Pak Wali. Tentu dalam proses Bapak mengemban tugas 2 periode tidaklah mudah gitu ya. Kalau boleh bahasanya kita anak-anak itu, anak-anak suka ngomong di lapangan berdarah-darah juga kan istilahnya begitu. Nah, tantangan apa sih Pak yang masih dirasa sulit, yang belum bisa teratasi sampai detik ini, yang merasa wah ini memang harus benar-benar dikonsentrasikan untuk bisa dihadapi, yang kaitannya dengan industri digital tadi Pak? Yang masih sulit apa nih kira-kira Pak? Saya kira namanya kita bekerja, tantangan itu pasti ada. Semua tergantung keikhlasan kita saja ya. Kalau kita ikhlas bekerja, apapun tantangannya ya kita cari solusinya. Itulah seorang pimpinan. Tapi kalau seorang pimpinan ada tantangan, dibiarin saja, itu bukan pimpinan namanya.
Saya bukan 8 tahun, saya sudah 13 tahun. Dari wakil, wali. Satu periode, wali kota sudah 2 periode ya Pak? Iya. Berarti 3 jatuhnya 3 periode. Jadi semua yang kita lakukan tantangannya pasti ada. Sampai ancaman kepada nyawa juga ada. Oh, Iya. Tapi kita punya agama, ya takdir di tangan Allah, bukan di tangan yang ngancam gitu. Saya tidak akan cerita apa yang menjadi ancaman itu, tapi saya bersyukur semua kita lewati saja. Contoh, apa yang saya bangun hari ini, sepertinya hampir 90% ya masyarakat Batam menikmati lah. Kecuali kita manula aja Pak ya. Ke manula tak bisa keluar lagi ya istirahat. Tapi beliau lebih muda dari saya sebetulnya. oh iya. Saya masih 17 tahun. Berarti kita belum masuk Pak 28. Tapi wajah udah enak ya. Bapak, WhatsApp. Usia boleh muda, tapi wajah lebih ini. Ya Allah. Intinya saya kira apa yang kita bangun hari ini sebetulnya untuk menuju ke situ. Tidak mungkin untuk bikin satu digital itu waktu singkat, tidak mungkin. Ya. Termasuk transaksi segala macam. Beliau lakukan belum 10% sebetulnya. Tapi kalau mau 100% nanti, tunggu Republik Indonesia. Karena nanti shiftnya pasti nasional akan ke daerah. Saya tidak cerita itu, saya cerita pada kesempatan terakhir ini ya, Mbak, terakhir ya. Ya, sekaligus harapan buat Ya. kita semua. Tentu Bapak Ibu, hari ini kita sudah sama-sama menikmati luas kota Batam yang hanya 415 km persegi. Pulau Batam, Rempang, Galang nanti akan jadi 715. Rempang sudah mulai dibangun. Ada pengembangan ya Pak? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, tugas saya hari ini bagaimana yang telah saya bangun hari ini akan menuju sampai ke Rempang. Rempang nanti belum selesai, ini harus selesai dulu. Jangan nanti kacau balau. Maka Bapak Ibu, dengan kita bangun ini, sekedar informasi saja, ini sudah menjadi pembicaraan dunia, ya Pak Peter ya? Dunianya memang tak sampai ke Amerika, tapi Asia ini sudah jadi pembicaraan. Maka saya mengajak kita semua, mari kita kompak bersatu. Saya lagi punya niat yang baik, ingin merubah kota Batam. Salah satu yang pertama saya selesaikan adalah seluruh jalan arteri kota Batam harus selesai. Sepakat tak? Saya akan sepakat, karena semua orang menikmati. Kedua, bagaimana orang bisa masuk ke Batam? Tentu ada infrastruktur yang harus kita siapkan, yaitu semua orang ke Batam lebih banyak melewati bandara udara daripada laut. Iya. Ini hal kita lagi bangun. 3 tahun ke depan kita sudah punya bandara baru. Yang ketiga, untuk kehidupan hajat orang banyak ini, pasti pelabuhan laut menjadi dominan. Karena pelabuhan mahal, pasti udara pasti mahal. Maka Batu Ampar kita bangun, saya minta dukungan semua. Yang keempat, tentu transportasi umum ini. Semua ini akan kita lakukan dan sudah kita lakukan, akan selesai pada tahun 2000, perencanaan anggaran Mbak ya. 2029-30 selesai lah. Ada 29. Supaya Mbak sampaikan tadi, kita mau bikin digital segala macam pun, kalau infrastruktur tidak mendukung, tidak akan bisa kita selesaikan. Uang kita terbatas, ya protes banyak, ya minta banyak, tak dikasih langsung ngomongnya tahu sendiri. Iya. Maka pada kesempatan ini, karena nanti akan di-sharekan kepada siapapun, ini harus paham semua ini. Kalau tidak paham, maka ya rugi kita. Saya sering sampaikan, setiap pemimpin ada waktunya, ada masanya. Setiap masa ada pemimpinnya. Kita lihat pemerintah Republik Indonesia 1, 2, 3 pasti berbeda semua. Termasuk wali kota Batam berbeda semua. Termasuk kepala BPT berbeda semua. Mungkin ini takdirnya Allah kepada kita, momentum yang bagus ini, jangan kita sia-siakan. Kalau kita tinggalkan, ya rugi adalah kita. Kalau rugi kita, apa momentum kembali? Saya kira namanya momentum tidak pernah akan kembali. Dia akan bergeser terus. Momentumnya apa-apa nanti akan berbeda lagi. Maka mari kita sama-sama, termasuk adik-adik sekalian depan saya ini. Kalau tak sekarang, kapan lagi? Lagi hot-hotnya kota Batam ini, mari kita mulai. Supaya apa yang telah kita rencanakan, kalian boleh buka Google atau WhatsApp MVP Batam atau Pemprov Batam. Semua sudah saya masuk ke semua. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Masing-masing boleh lihat, pengguna anggaran lihat saja. Supaya kita ada rasa kepercayaan kepada pemerintah. Ya, mumpung kami pemerintah, percayalah sama kita. Besok ya orang lain silakan saja. Supaya
proyek yang kita bangun rencana bisa cepat selesai. Oke, jadi kayak lagu dan Kalau yang berpantun, saya berpantun juga. coba benar harga. Pantunnya supaya saya sering diundang gitu. Selamat asar mungkin ya Pak. Apa? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau Pak Sur ada acara yang akan datang, undanglah Pak Rudi supaya bisa hadir kembali. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bisa aja Bapak ini ya, Masya Allah. Itu nggak pakai. Ya hari-hari kita berpantun Pak. Udah reserve gitu Pak. Luar biasa. Baik, sebelum kita tutup juga saya masih ingin juga kepada Pak Peter dan Mbak Bella ini sama. Jadi sebagai dari melihat sisi pelaku usaha begitu ya. Apakah ada saran, harapan, masukan terhadap pemerintah maupun Bank Indonesia sendiri begitu ya, ataupun kita masyarakat untuk bisa mendukung supaya industri digital ini juga semakin berkembang. Karena misalnya saya pun juga sebagian besar belum terlalu melek digital teknologi, baru sebagian lagi, pasti banyak yang saya belum tahu juga, ini contoh gitu ya. Nah, apa nih apa yang disampaikan nih kepada beliau-beliau termasuk kita semua masyarakat yang menyaksikan di channel YouTube-nya Teh Tarik, topik ekonomi, highlight dan berita menarik dari Bank Indonesia Kepri. Silakan Pak Peter. Oke. Jadi gini Mbak, jadi kita sebenarnya sangat apresiasi ya kan kita sangat menghormati pimpinannya kami Bapak Kris Wilwan yang sudah membangun Nongsa itu sejak tahun 85 gitu ya kan. Beliau situ sudah yang istilahnya anak muda sudah berdarah-darah di situ, beliau membangun Nongsa ya kan sampai hari ini. Kata-kata seperti Kinema studionya kita itu sudah merupakan salah satu studio yang sangat besar, dan kita yang film yang semua digarap oleh Kinema adalah film-film ya, animasi internasional. Jadi kita 100% itu ekspor ya kan. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang kita nonton Garfield, Peter Rabbit ya kan, even sekarang Madagaskar ya kan, itu semua itu sebenarnya udah produknya hampir 100% itu lokal kontennya anak-anak muda kita. Dan yang paling kita banggakan adalah kita sudah pernah menangkan 4 Emmy Award. Walaupun ya, nah itu yang salah satu kebanggaannya kita, walaupun itu bukan atas nama Kinema, itu atas nama pemberi kerja, tapi sudah membuktikan bahwa itu pekerjaannya, karya anak-anak kita animasi ini sudah dihargain secara internasional. Di Kinema dan juga di NTV ya. Gitu, ya kan? Nah ini yang sekarang kita ini mau membangun itu adalah digital ekonomi, kawasan digital ekonomi yang juga bisa digital ekonomi yang kelas dunia. Karena makanya itulah sekarang ini kita benar-benar bekerja sama dengan timnya PP Batam maupun Pemko ya kan untuk mendapatkan suatu infrastruktur yang kelas dunia. Ya kan, jadi dengan kita bisa menciptakan semua infrastruktur talenta yang kelas dunia, berarti kita akan bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Oke, baik. Jadi artinya NDB akan terus membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah maupun Bank Indonesia ya, untuk menggesa pertumbuhan industri digital dan teknologi ini semakin cepat melaju, karena memang potensinya luar biasa. Duitnya gede loh, Cak Suryon. Gede banget ya, luar biasa. Oke, Mbak Bella, apa nih yang menjadi harapan, saran dan masukan juga? Pak Wali belum meninggalkan lokasi nih, masih bisa mendengar kita langsung. Ya tambah PR beliau, masuk Cak Sur, kita tambahin. Tadi kan katanya di Sumatera nomor 1, transaksi kris. Ditambahin lagi target dari pusat. Nah sekarang kita tambah tugas lagi. Waduh. Jangan ditambahin Mbak, tapi disupport ya. Yang ada sekarang disupport. Biar CS ini. CS apa? Ada cowok. Nambahin kerjaan saya nggak diundang lagi. Iya, jadi seperti yang Pak Peter juga tadi sampaikan gitu. Sebenarnya kan kalau masalah dari infrastruktur dan sebagainya mungkin tadi udah disebutkan oleh Pak Peter gitu ya. Nggak hanya itu, kita juga berharap nih keberadaan kita sebagai Nongsa Digital Park dan juga Kinema nggak cuman membuat produk aja, tapi kita berusaha untuk membuat banyak teknopreneur ke depannya yang nantinya bisa terus mengembangkan industri ini secara bersama-sama. Jadi kita nggak mau cuman kayak kita doang yang ngerjain project-project dengan terlalu lagi. Betul banget. Jadi memang kebetulan sekarang juga kita udah
bekerja sama dengan sekitar 22 teknopreneur yang dulunya ada karyawan kita, ada juga dari Batam Bapak ya. Jadi ada juga dari Batam, mereka itu karyawan kita awalnya, setelah 3 sampai 5 tahun bekerja di kita, Bisa building usaha sendiri. bikin usaha sendiri, bikin studio animasi sendiri yang nantinya kita bisa sharing mengerjakan proyek yang sama, jadi hand in hand. Jadi dengan begitu kita juga berharap dengan berkembangnya si industri kreatif ini bersama-sama pastinya dapat terus meningkatkan industri digital juga. Oke, Gitu. luar biasa. Jadi kalau yang sudah sebelumnya menjadi tim, akhirnya buka sendiri, mereka membuka lagi lapangan kerja. Kalau ini semuanya dilakukan, wah luar biasa. Nggak ada lagi yang nganggur Pak Rudi. Betul. Ya. Di luar. Iya. Baik, Mbak Bella, Pak Peter, Pak Wali, Cak Sur, karena waktu kita juga sangat terbatas. Jadi mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya, karena ini episode baru 2, termasuk masih baru gitu ya. Baru episode kedua dan saya beruntung sekali hari ini mendapatkan kesempatan. Terima kasih Cak Sur. Kita tarik topik ekonomi highlight dan berita menarik. Tentunya harapan kita bahwa hari ini memberikan kebermanfaatan dan sekaligus informasi bagi seluruh masyarakat Batam, Kepri dan Indonesia. Karena kita hari ini bisa ditonton di seluruh dunia, Cak Sur. Awali Pak Peter dan juga Mbak Bella ya. Jadi siapapun yang punya paket internet buka bisa nonton wajah kita walaupun entah di mana begitu ya. Artinya Batam akan semakin didengar dan dikenal orang sehingga mempunyai desain yang global tadi. Mudah-mudahan dengan semangat sinergisitas, kolaborasi, kemudian simbiosis mutualisme antara sesama bidang baik pelaku usaha, Bank Indonesia sebagai fasilitator, kemudian pemerintah sebagai pemegang regulasi, dan kita masyarakat sebagai yang ikut berpartisipasi, ini menjadi semangat bersama untuk aktif berkontribusi bagaimana ekonomi bisa kita bangun bersama, apalagi bonus demografi lebih dari 275 juta ya Cak Sur ya. Indonesia tentu menjadi modal besar tersendiri sehingga harapannya 2045 nanti Indonesia emas bisa kita wujudkan sebagai negara yang maju. Kalau tadi sudah Cak Sur pantun, saya tutup juga dengan pantun. Boleh ya? Boleh. Terbang melayang si burung nuri, hinggap sekejap di ujung pematang. Mari bersama membangun negeri, wujudkan Indonesia gemilang. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk melihat channel kami di YouTube pastinya Teh Tarik Kepri. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share supaya informasi yang baik ini bisa diteruskan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Dan akhirnya saya Dia Pramesi selaku host episode kedua, karena saya nggak tahu episode ketiga depan dipanggil lagi apa enggak. Jadi saya pamit untuk sampai di sini dulu. Bila ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah Cak Sur Dia Pramesi dipanggil lagi. Gue Ringiran Bang Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maju jaya Indonesia.